Sahabat Shalom, Sahabat Shalom. selamat pagi. Kembali lagi pagi ini kita ibadah Sabat, hari yang sudah ditentukan Tuhan dari awal penciptaan semesta ini ke hari ke-7. Itulah kita berhenti untuk memberkati karya ciptaannya. Jadi, Sabat itu adalah kekal sampai selama-lamanya. Kembali lagi pagi ini belajar bersama-sama pembacaan isi kitab suci pada pagi hari ini terambil dari Yehezkiel 3 ayatnya 1 sampai ke 21. Sekali lagi pada Sabat pagi ini ambil dari Yehezkiel 3 ayat 1 sampai ke 21. Satu orang membaca. Yehezkiel 3 ayat 1 sampai 21. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu, janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari pergilah dan temuilah orang-orang buangan teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Yahweh, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Maka roh itu mengangkat aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar, tatkala kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tempatnya, yakni suara dari sayap-sayap makhluk hidup yang menggesek satu sama lain, dan di samping itu suara gemertak dari roda-roda, suatu suara gemuruh yang besar, dan roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Yahweh memaksa aku dengan sangat. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib, dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Sesudah 7 hari datanglah firman Yahweh kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Haleluya. Kita sudah mendengar apa yang dibacakan Yehezkiel 3 ayat 1 sampai ke 7 sangat jelas di situ. Ada seorang nabi bernama
Yeskiel mengutus kepada bangsa yang tegar tengkuk, yang kepala batu. Siapa yang dimaksud ini? Tidak lain tidak bukan ialah bangsa Israel itu sendiri. Makanya berulang-ulang kali saya mengatakan, kalau engkau baca kitab suci ini, cobalah ambil waktu-waktu, ya. Engkau baca dari Yesaya, Yeremia, maupun Yeskiel ini. Karena ketiga nabi ini berurutan, saudara, ya. Berbeda zaman tapi berurutan mereka ini. Bagaimana namanya bangsa Israel ini, mereka melupakan Tuhannya, meninggalkan namanya hukumnya Tuhan. Sehingga apa yang kita baca hari ini sangat jelas, 1 sampai ke 21 itu mengutus kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa-bangsa, saudara, ya, yang tidak, katanya yang tidak engkau mengerti bahasanya. Kalaupun juga saya utus kepada bangsa-bangsa yang engkau tidak ada kemungkinan bisa mereka mendengarkan. Tidak demikian namanya bangsa Israel ini, bangsa tegar tengkuk kepala batu ini, dari generasi ke generasi mereka namanya melanggar namanya perintah Tuhan. Kalau saudara membaca kitab suci, tahu betul, ya, di mana nabi ini berbicara. Kalau saudara baca dari Yeskiel 1 sampai Yeskiel ke-48, ya, sangat jelas di situ bahwa Yeskiel itu ada di dalam pembuangan, saudara. Ya. Kenapa mereka dibuang ini? Apa karena mereka benar? Atau mereka tidak diperingatkan? Sangat jelas loh, saudara, ya. Kalau engkau baca berurutan dari Kejadian sampai Wahyu ini, pasti saudara tahu bagaimana namanya bangsa Israel ini dari generasi ke generasi dosa dan dosa. Jadi dari generasi ke generasi ini, kelakuannya bangsa pilihannya, biji matanya Tuhan, kekasihnya Tuhan ini, dia melanggar namanya hukumnya Tuhan. Dan juga bangsa Israel ini tidak mengenal Tuhan lagi. Kenapa seperti itu, saudara? Ya, karena mereka melalaikan. Mungkin saja mereka tidak baca lagi namanya hukumnya Tuhan. Ini loh yang terjadi loh, saudara. Ya. Bagaimana bangsa ini dari generasi ke generasi dosa dan dosa. Kalau kita baca selanjutnya, tadi kalau kita baca ayat 3-nya, bagaimana Tuhan menyuruh supaya makan itu apa? Apa? Ya. Supaya kamu makan itu, ya. Terus akhirnya dia bilang, dia makan, di dalam mulutnya merasa manis, dah. Jadi ayat 3 tadi, dia makan gulungan kitab, yang dimaksud itu adalah Tauratnya Tuhan, ya. Disuruh makan, dia makan beneran. Dia katanya di mulutnya manis. Tapi kalau ditulis oleh namanya Yohanan, jadi Wahyu itu ditulis oleh Yohanan penginjil, ya, bukan Yohanan nabi. Penulis di namanya Yohanan Wahyu itu adalah penginjil. Ya, jadi di sana ada ditambahin. Jadi katanya di mulutnya manis, di perutnya pahit. Apa benar nggak ini? Saya yakin itu Taurat itu tidak mungkin, saudara, di mulutmu terus di dalam jadi racun. Yakin tidak? Ini bagian daripada penyimpangan-penyimpangan. Jadi kalau kita baca Wahyu berapa? Wahyu 10 ayatnya 9 sampai 10. Coba Wahyu 10 ayatnya 9-10 itu ditambahin di situ. Padahal itu Wahyu 10 ayat 9 sampai 10 itu kutipan dari tadi Yeskiel 3. Coba Wahyu 10 ayatnya 9 sampai 10. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya
supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Coba saudara, artinya di dalam perutnya jadi apa? Pahit, seolah-olah jadi racun. Itulah yang dimanfaatkan manusia yang tidak bertanggung jawab ini, ya. Akhirnya mereka putar balikan di Injil sana itu. Akhirnya apa? Taurat itu sudah tidak berlaku. Tanpa engkau menyelidiki kitab suci ini, ya, kau tidak tahu loh saudara. Ada penyimpangan seperti itu. Ya. Taurat itu dari mulutmu sampai perutmu itu jadi namanya bergizi. Ya. Coba saudara. Jadi kehidupan tidak mungkin jadi racun. Coba kan. Ini bagian-bagian daripada memelintir, ya, memperkosa namanya hukum Taurat itu. Bagaimana bangsa ini dari zaman Mose itu, ya, sampai namanya Yeskiel ini diputar balikan namanya hukum Tuhan. Dari penelitian saya selama 23 tahun itu, saya tidak pernah ketemukan satu ayat atau satu pasal pun kalau namanya Taurat itu suruh dibuang. Yang benar itu penelitian saya selama 23 tahun itu, dari Kejadian sampai Wahyu sudah 180 sekian saya baca itu, saya tidak ketemukan, ya, yang benar di dalam supaya namanya Taurat itu menjadi makanan rohani, ya. Taurat itu namanya abadi, hukumnya Tuhan itu kekal. Itu perintahnya. Makanya dia mengatakan tadi, makanlah gulungan kitab itu. Jangan berpikir-pikir karena namanya Yeskiel ini kan disuruh makan, terus kita juga ambillah kitab-kitab itu sobat-sobat kita Tidak seperti itu. Maksudnya itu, kau jadikan namanya hukumnya Tuhan ini makanan rohani. Amin gak? Kau bacalah setiap hari. Dengan engkau membaca setiap hari itu, kau tahu, ya, apakah yang dari mimbar itu kebenaran atau bukan. Banyak sekali yang mengatakan kebenaran itu, tapi tidak dijelaskan apa itu kebenaran. Gitu? Apa itu kebenaran, saudara? Tidak dijelaskan. Hanya dari generasi ke generasi, tambah lagi namanya orang asing itu memutar balikan namanya hukumnya Tuhan. Ya. Coba saudara, zaman namanya Abraham itu ada tulisan nggak? Ada kitab nggak? Halo, zaman Abraham, ya, ada kitab tertulis nggak seperti Taurat? Tidak. Itu namanya apa? Lisan. Jadi lisan ini bagaimana namanya seorang namanya Abraham itu dia simak apa yang dikatakan Tuhan, saudara. Ya. Abraham itu luar biasa loh saudara. Ya. Luar biasa, jadi panutan, jadi contoh saudara. Nah kalau kita ini kan sudah ada namanya kita tinggal kita baca saja setiap hari saudara, pasti kita tahu apakah dari mimbar itu kebenaran atau bukan. Bagaimana engkau tahu itu kebenarannya atau bukan kalau engkau tidak pernah mau membacanya. Kalau engkau membaca pasti engkau tahu. Yakin itu, ya. Kalau engkau baca setiap hari sebagai makanan rohanimu, pasti engkau tahu apakah ini ajaran dari Sion atau bukan. Makanya dibilang makanlah itu. Katanya namanya Yeskiel, di dalam mulut itu sama, pasti di dalam perutnya juga yakin gak? Makanya perlu kita teliti. Apakah ini tulisan aslinya dengan kutipan itu sama enggak? Yang saya ketemukan di dalam banyak sekali kutipan-kutipan dengan tulis asli itu
berbeda, diputar balik. Nah, ini yang jadi racun, sudah. Ya. Jadi seolah-olah tadi di dalam mulutku merasa apa? Manis dalam perutku merasa pahit. Ini pembelokan, saudara. Ya. Ini pembelokan, saudara. Ya. Makanya jangan ditelan-telan bulat-bulat, yang mengatakan itu perjanjian baru, jangan ditelan bulat. Harus namanya kita selidiki. Kita harus baca dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang kali, sehingga engkau tahu ini, saudara. Ya. Ingat loh ya, Abraham itu, kenapa sih dia mengatakan Abraham itu seorang bapak beriman? Karena dia patuh sekali namanya perintah Tuhan, saudara. Dia sangat patuh. Ya. Sekalipun pada waktu itu tidak ada namanya kitab itu, tapi dia sangat patuh. Kenapa saya mengatakan dia patuh itu? Ya, dia dengar akan Tuhan itu. Bagaimana pada waktu itu Tuhan bilang, serahkan anakmu, suruh persembahkan ke anakmu. Coba kan, misalnya saya itu, saudara ya, saya jujur saja, ya, saya mikir. Tapi kelihatannya namanya Abraham itu, dia sangat takut kepada Tuhan, saudara. Dia sangat takut kepada Tuhan. Jangan berpikir-pikir takut itu seolah-olah namanya Tuhan itu genderuwo, bukan, saudara. Maksudnya itu dia tidak melanggar namanya perintah Tuhan. Sehingga dia bilang Abraham itu sangat takut kepada Tuhan. Bagaimana namanya Abraham itu mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, suruh namanya apa? Korbankan anakmu. Pada waktu dia suruh korbankan anak, dia tidak bertanya-tanya, saudara. Ya. Dia tidak bertanya tanya, dia nurut saja. Dia bawa lo anak-anak tunggalnya dia ini adalah siapa? Namanya Yitzhak, saudara. Ya. Coba, anak tunggalnya, nggak ada saudaranya lagi, nggak ada adik-adiknya lagi, satu-satunya. Memang ada saudara tirinya namanya Ishak, ini namanya Ismail, saudara. Tapi itu bukan anak janji, saudara. Kalau Ishak itu anak janji. Kenapa saya katakan dia anak janji itu? Karena namanya Sarah itu sudah mati haid. Ya. Secara normal nggak mungkin lagi punya anak karena dia sudah mati haid. Nah, inilah kenapa dia bilang anak janji tadi dijanjikan bahwa nanti dari Sarah anak akan melahirkan seorang anak laki-laki. Coba, saudara. Ini pewaris. Ya. Pewaris loh, saudara. Pewaris kerajaan. Pewaris nabi. Coba. Disuruh namanya apa? Korbankan anaknya. Ya. Kalau kita baca karena Kejadian 22 di sana, pasti kita tahu apa sih ceritanya Kejadian 22. Pas kalau orang sering membaca kitab suci tahu bahwa itulah apa perintah Tuhan, suruh korbankan anaknya namanya Yitzhak. Ya. Suruh korbankan anakmu. Dia berangkat ke berapa hari itu, saudara, pergi ke gunung Tuhan sana itu, saudara, untuk mengorbankan anaknya. Dia tidak pernah nanya-nanya, saudara. Ya. Kenapa sih Tuhan barusan juga dapat anak ini? Kenapa harus tidak seperti itu, saudara? Ya. Kenapa? Akhirnya dia nurut saja. Makanya Abraham itu dicatat dalam kitab suci ini bahwa Abraham itu sangat takut namanya Tuhan. Takut maksudnya dia tidak mau melanggar namanya perintah Tuhannya. Dia tidak mau saya nggak mau korbankan anakku, tapi dia nurut saja. Kalau engkau baca Kejadian 22 ayatnya 12 di sana sangat jelas. Satu orang baca. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Itu yang dimaksud Tuhan. Takut kepada Tuhan itu prakteknya apa? Dia tidak mau melanggar namanya perintah Tuhan. Dia siap namanya mengorbankan anaknya. Nah, pada waktu dia sudah mengorbankan, apakah anaknya benar-benar jadi dikorbankan? Kan tidak jadi, sudah. Nah,
Akhirnya digantikan seekor domba gitu kan. Coba kan. Nah, baru dia bilang, baru saya tahu bahwa engkau benar-benar takut kepada Tuhan, saudara. Ya. Sehingga nanti keturunanmu akan mendapat berkat. Kenapa orang mendapat berkat? Karena namanya patuh kepada perintah Tuhan. Dengar akan perintah Tuhan. Kalau engkau baca selanjutnya di bawah ayat 18, Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Coba saudara, karena engkau mendengarkan firman-Ku akan turun namanya berkat. Makanya saya berulang-ulang kali, tolong betul-betul simak. Setiap sahabat saya mengatakan bahwa hari Sabat itu diberkati oleh Tuhan. Berkat itu keselamatan, kedamaian, kesenangan. Makanya siapa saja yang menguduskan namanya Sabat itu, makanya dia terima namanya berkat. Begitu juga tadi namanya Abraham ini dengar dengan akan Tuhan, akhirnya keturunan memperoleh berkat, saudara. Ya. Ini fakta, saudara. Ya. Fakta loh, saudara. Sampai saat ini siapa sih yang sama dengan bangsa Israel? Kan tidak ada. Ya. Tidak ada loh yang sama dengan bangsa percayaan bangsa Israel, tidak ada loh, saudara. Ya. Dia beda sendiri, saudara. Ya. Makanya coba sekarang orang Kristen itu kan pasti dia beda dengan namanya kepercayaan orang-orang Yahudi. Kenapa saya mengatakan Tuhan yang sudah diganti, termasuk orang-orang diganti semua. Ini bagian daripada namanya menghancurkan namanya kebenaran. Tidak dengar-dengaran. Beda namanya Abraham. Dia dengar-dengaran, saudara. Ya. Luar biasa, akhirnya nanti keturunanmu akan diberkat karena engkau mendengarkan firman Tuhan, saudara. Kalau engkau baca lagi selanjutnya, Kejadian 26 di sana ayat 1 sampai 5, simak baik-baik itu. Nah, bagaimana pada waktu itu namanya Ishak ini menghadapi persoalan. Persoalan apa yang dia hadapi itu? Ada kelaparan yang luar biasa. Akhirnya dia bilang, jangan kau tinggalkan namanya tanah Kanaan, saudara. Akhirnya namanya Ishak ini dia dengar-dengaran, saudara. Ya? Dia dengar-dengar seperti namanya bapaknya Abraham. Coba satu orang, namanya Kejadian 26 ayat 1 sampai 5. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Yahweh menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Misraim, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Coba saudara, karena Abraham itu mendengarkan nasihatku, mengikuti nasihatku, saudara. Kenapa seperti itu? Karena dia dengar-dengaran. Sehingga berulang-ulang kali saya raja kepada jemaat ini, marilah engkau baca kitab suci ini. Kau jadikan namanya isi kitab suci itu makan rohanimu setiap hari. Ya. Tidak dilarang kau cari makan. Kalau kau cari makan itu umurmu berapa sih? Ya. Sampai 80 pun, kalaupun lebih itu mati juga. Tapi kalau yang satu ini, ya, namanya hukumnya Tuhan ini abadi. Karena ada janji di situ. Siapa saja yang mendengarkan firman, yang mengikut perintah, yang melakukan Taurat itu akan selamat. Itu janjinya. Ya. Janji Tuhan kepada namanya bangsa pilihannya. Dia bertanggung jawab namanya keturunan Abraham, saudara. Ya. Coba. Tidak demikian sekarang tuh dari mimbar-mimbar. Taurat sudah tidak berlaku. Ini adalah kejahatan, saudara. Kenapa saya mengatakan itu adalah kejahatan ini? Karena saya memang teliti kitab suci ini. Bertahun-tahun selama 23 tahun ini saya teliti, saudara.
Makanya saya mengatakan sudah 180 sekian kali saya baca kitab suci ini. Ya. Setiap hari. Saya suka sekali. Saya senang sekali membaca namanya apa? Kitab suci ini. Ya. Apakah sudah saudara sampai di situ? Sudah tahap itu enggak? Ya. Saya mengajak kepada jemaat atau siapapun penonton ini, marilah namanya isi kitab suci ini jadikan makanan rohanimu setiap hari. Bukan berarti kau baca tadi itu sudah ambil nama gulungan itu kau makan. Bukan berarti ini isi kitab suci ini kau sobek-sobek, terus kau kunyah-kunyah kau makan. Tidak seperti itu. Yang dimaksud itu supaya isi kitab suci jadi makanan rohaninya setiap hari. Maksudnya makan rohani setiap hari bagaimana? Kita bacalah kitab suci ini setiap hari. Amin gak? Bacalah setiap hari. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang benar. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu bernama Yahweh, saudara. Sekalipun sekarang ini di luar sana katanya itu tidak bisa tidak tahu lagi namanya siapa. Ada yang mengatakan lagi satu Yahweh itu tidak bisa dibaca lah. Coba ini dengan konyol, saudara. Itulah taktik-taktik melalui namanya teknologi sekarang ini. Tinggal lu klik-klik itu nongol, saudara. Bahwa nama Tuhan itu tidak bisa lagi dibaca. Inilah adalah taktik-taktiknya iblis ini, ya, membelokkan manusia itu dari kebenaran Tuhan, saudara. Ya. Makanya saya berulang-ulang kali, saya ini dari kecil itu sudah saya tahu namanya Yod-He-Waw-He itu tulis dibaca lengkap itu namanya Yahweh, saudara. Ada dalam kitab suci. Inilah zaman edan sekarang ini, mulailah orang-orang meninggalkan, tidak boleh lagi berseru kepada nama Yahweh, saudara. Kalau sudah seperti itu, mau hidup itu menjadi racun. Ya. Ini fakta loh yang saya ngomong tadi kan, bagaimana namanya Abraham ini. Dia tidak ada kitab, tapi dia dengar-dengaran. Ya, dia dengar-dengar. Dia hafal benar suaranya tuh. Dia tahu tuh siapa yang bicara kepada dia, dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena dia dengar-dengar, karena dia namanya sangat takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan berarti harus kau jauhi Tuhan, bukan seperti itu. Takut kepada Tuhan itu harus kau ikuti apalagi yang sudah ada namanya kitab suci ini. Tinggal lu baca di dalamnya apa yang diperintahkan di dalam, ikut saja. Itu yang dimaksud, saudara. Ya. Sekarang berbeda, saudara. Bagaimana lu takut kepada Tuhan kalau lu bilangnya hukumnya Tuhan harus dibu? Ini kan konyol betul. Ini sangat mematikan. Dan ini, saudara, pengikutnya bukan sedikit, terlalu banyak namanya pengikutnya ini. Gitu. Coba kan. Sahabat itu apa? Makanya saya mengatakan kalau dulu kan sahabat kan, saya tiap Facebook kan sahabat gitu kan. Lama-lama kagak ada, saudara. Dia mulai bosan. Pertama kalau membaca pun mungkin juga dia tidak paham. Karena susah sekali nanti waktu dia baca di rumah ibadahnya, ya. Yang saya ngomong tadi kan ada tulisannya. Tapi kalau rumah ibadahnya kata pendetanya ini sekolahnya katanya luar negeri. Ya, apalagi kalau namanya dia bawa-bawa luar negerinya, namanya di Inggris sana dia sekolah situ dari Cambridge. Ya. Kan sekolah terkenal katanya di sana itu kan. Dia tidak tahu namanya Inggris itu sekarang itu namanya sudah sekian orang namanya ateis. Makanya saya mengatakan kitab yang kita pegang ini, yang dicetak lembaga kitab Indonesia ini salin dari namanya dari Inggris. Ya. Bawalah di sini misionaris dari Inggris bernama siapa? Stanford Raffles namanya. Stanford Raffles ini bawalah di Indonesia. Pada waktu itu yang menerjemahkan namanya isi kitab suci ini bernama Abdul Munsi, bukan orang Kristen, orang Muslim. Ini tidak dikoreksi lagi.
Jadi dari generasi ke generasi ini tidak dikoreksi lagi. Kalaupun ada dikoreksi, seperti contoh namanya dulu namanya Yohanes, sekarang ini dulu namanya Yahya. Sekarang dikoreksi jadi namanya Yohanes. Kalau di Amerika atau di Inggris sana John. Terus ada lagi yang dikoreksi juga, misalnya nama orang. Dulu namanya Sulaiman. Sekarang diganti bernama siapa? Salomo, saudara. Yang lain-lain dibiarkan saja, saudara. Ya, coba kan. Makanya khotbah-khotbah saya yang lalu banyak sekali namanya apa ayat-ayat siluman di dalamnya. Dibiarkan saja. Inilah senjata-senjata mereka ini, sehingga di mimbar berkoak-koak mereka bahwa Taurat itu tidak berlaku lagi, saudara. Ya. Tapi ingat saudara ya, masih dicatat juga kalau engkau baca bagaimana mewariskan ya, keturunan Abraham itu sampai zaman Rasul-Rasul. Kisah Para 3 ayat 25 baca. Kisah Para 3 ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Keturunan pada zaman itu, zaman rasul-rasul siapa? Nelayan yang tidak punya pendidikan. Mereka inilah yang namanya kembali kepada hukumnya Tuhan. Sehingga mereka tersebar seluruh Asia itu. Tidak ada ajaran lain yang mereka bawa, hanya mereka ajarkan namanya kitab Taurat dan kitab para nabi, saudara. Kalau kau baca namanya Kisah Para Rasul ditulis namanya Luka. Luka itu pekerjaannya seorang tabib, saudara. Akhirnya Luka ini jadi pembantunya namanya Rasul Saul. Jadi antara Rasul Saul dengan Luka ini berbarengan setiap hari, saudara. Gitu? Jadi sangat dicatat di sana bagaimana dia wariskan ini, ya, apa yang sudah dikatakan kepada Abraham itu kepada namanya nelayan inilah yang tersebar seluruh Asia, sampaikan supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Itulah isi kitab suci. Tidak ada namanya ajaran-ajaran lain, tidak pernah ada, saya tidak ketemukan. Yang saya ketemukan di dalam pembelokan memperkosa namanya hukum Tuhan, betul, benar. Ya, coba saudara, ya. Diwariskan zaman itu siapa? Apakah ada orang Yunani? Tidak ada zaman itu. Karena memang zaman Yesua itu dilarang jangan menyimpang ke bangsa lain. Pergilah kepada domba-domba Israel. Ya, karena tidak ada gembala. Kenapa mengatakan tidak ada gembala? Karena tidak ada lagi yang mengajarkan namanya Taurat. Ya. Mereka tinggalkan Taurat, mereka namanya ada bukunya mereka namanya Talmud zaman itu. Itu suatu kejahatan, bukan saya loh saudara. Bacalah kitab suci ini. Makanya dia mengatakan kalau kita baca namanya Matitia 23 sana, ya, mereka dibilang ini keturunan ular bulu. Siapa yang dia katakan itu ular bulu? Siapa? Adalah ahli-ahli Taurat, itu adalah imam-imam itu yang memutarbalikan namanya Taurat. Mereka tinggalkan nama Taurat. Makanya mereka mengatakan adalah apa? Hai kamu ular-ular keturunan ular beludak. Kalau kau baca namanya Matitia 23 ayat 33 yang keras. Ya. Ini fakta. Yang saya bicara ini fakta, bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Itu yang dikatakan ini adalah ahli-ahli Taurat ini, imam-imam ini yang namanya meninggalkan hukumnya tuh. Makanya dia mengatakan mereka, hai kamu ular-ular keturunan ular beludak. Keturunan ular beludak itu memang dari generasi-generasi mereka ini meninggalkan namanya hukumnya tuh, tidak mengenal Tuhan lagi. Ya. Coba kan, akhirnya mereka salib namanya Yesua ini karena sakit tidak mengenalnya mereka ini. Kurang apa lagi di depan matanya mereka ini? Coba orang mati suruh bangkit, saudara. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Kurang apa lagi? Mereka bilangin dia sesat. Kenapa dia bilang sesat? Karena dia bilang kembali kepada Taurat. Coba. Karena pada waktu zaman namanya rabi-rabi itu ada namanya kitabnya mereka Talmud, itulah yang mereka pegang sampai saat ini.
Sekarang sampai saat ini lu mau percaya kemana? Mau percaya mana? Karena banyak sekali mazhab-mazhabnya yang ada di orang Kristen sekarang pun juga banyak sekali. Dia bilang saya yang paling misalnya dia ibadah minggu, oh saya yang paling benar. Tapi isi kitab sucinya nggak ada. Coba kan? Ada lagi orang Kristen dia bilang sabat, oh itu dia sesat. Padahal orang melakukan sabat ada tulisannya, ada pasal dan ada ayatnya. Ya, maupun namanya kitab Taurat, maupun kitab para nabi, maupun surat-surat, sampai kepada Injil pun juga masih dicatat namanya sah. Tapi dimubah, diputar, balikan sedemikian rupa, mengajak orang namanya apa? Melawan Tuhan, saudara. Ya, coba ingat baik-baik, dicatat di sana. Ya, Mose ini kan dari mulut Tuhan. Catatlah Mose, kalau engkau baca namanya Ulangan 17 ayat 18 sampai 20. Baca. Ulangan 17 ayatnya 18 sampai 20 yang keras. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Yahweh Tuhannya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Coba itu ada catatnya. Kalau kau angkat gambar, salinlah kitab Taurat, taruhlah di sampingnya supaya dia selalu membaca dia selama Sekarang lu bilang anak raja, tapi lu bilangnya Taurat dibuang. Baca juga kagak. Ini yang pemberontak-pemberontak ini, yang tidak pernah membaca, ini loh sekarang ini yang pembangkang ini, saudara. Kalau kita mendengar seperti itu, dia bilang itu sudah sesat. Hati-hati loh. Kalau waktu dia gerejanya, dia bilang hati-hati. Coba, ada sekarang penyesat-penyesat ini, yang merubah-rubah katanya perintah Tuhan. Padahal dia yang robah. Ya? Saya mengatakan sabat ini ada tulisannya. Ada tulisan namanya Taurat, ada tulisan namanya kitab para nabi, ada tulisan surat-surat, dan ada tulisannya juga di Injil. Coba kan? Ya. Yang tidak ada ini mereka sukai. Ya. Ini kan karangan-karangan manusia. Ya. Itulah buku tafsiran-tafsiran berseliweran seluruh dunia ini bertumpuk-tumpuk. Itulah yang membelokkan manusia ini. Sehingga mengatakan ini kan dia profesor, dia tulis buku sekian. Ya. Kalau kau profesor namanya ilmu psikologi itu wajar-wajar saja. Tapi kalau di dalamnya namanya kerohanian, karena dipesan sama kita, jangan ditambahi, jangan Halo. Pokoknya ini jangan engkau tambahi, jangan engkau kurangi, titik. Coba kan? Makanya kalau engkau baca juga Ulangan 31 ayat 26 dan 27, ayat 24 sampai 26. Ulangan 31 ayat 24 sampai 26. Ketika Mose selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Mose memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Yahweh demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Yahweh Tuhanmu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Taruhlah namanya kitab suci itu di samping tabut. Kalau sekarang ini tidak ada tabutnya, tapi kita adalah tabutnya tuh, makanya diperintahkan kita supaya ada di samping kitab suci itu ada di samping kita supaya kita membaca. Amin nggak? Ya. Selama kita hidup tadi harus kita baca namanya isi kitab suci, sehingga kita tahu. Kalau saya mengatakan namanya Taurat itu abadi kekal, saya punya data, saya punya pasal dan punya ayat. Bukan seperti sekarang ini Kristen ini bikin namanya ibadah baru yang tidak ada tulisan di dalamnya. Makanya siap orang bertanya sama mereka tidak bisa menjawab, saudara. Tapi kalau di mimbar ini
Karena tidak ada lagi yang dia bertanya. Dia berkuasa mau saja. Tapi kalau ada langsung bertanya sama mereka, tidak bisa menjawab. Karena dia tidak ada. Mau pakai apa? Gitu? Mau pakai apa jawabannya? Gitu? Itulah akibatnya. Memutarbalikan. Yang tadi bilangnya di mulutnya jadi manis, di dalam perutnya jadi pahit. Itulah pena-pena palsu, penulis-penulis palsu ini mengajak orang murtad kepada Tuhan, saudara. Ya, sudah dari generasi ke generasi, berapa ratus tahun yang lalu, mungkin kurang lebih 400 tahun yang lalu, ini kitab khusus yang ada di Indonesia dari Inggris ini masuk Indonesia sampai saat ini didiamkan begitu saja. Makin menjadi-jadi, menghujat nama Tuhan, mengolok-ngolok namanya sahabatnya. Coba. Padahal sahabatnya itu, saya mau beritahukan, itu ditukik di loh batu pertama, ditukik. Ini sahabatnya ini ditukik di loh batu pertama. Terus seenaknya mereka bilang itu tidak berlaku lagi, saudara. Bikinlah nama baru, ibadah baru. Makanya mereka bilang ada namanya perjanjian baru. Coba teliti kitab sucinya. Tidak ada di dalamnya. Dan tidak pernah memerintahkan, apalagi lo orang asing. Ini anaknya saja diperintahkan. Aku datang itu bukan menyatakan satu titik satu iota. Ingat baik-baik, ya. Jangan bermain-main, ya. Makanya kitab itu harus ada di samping. Bukan ada di samping ini kok elus saja kitab suci. Bukan begitu. Harus namanya dibaca supaya kita tahu isinya apa. Perintahnya bagaimana? Apakah benar-benar gak si pendeta-pendeta ini Taurat tidak berlaku lagi? Saya tidak ketemukan. Ya. Sebaliknya, namanya hukumnya tuh kekal. Kalau engkau sudah batalkan ini, kau suruh orang lain suruh ikut lo ini, sesatmu tuh tinggalkan. Mau pakai apa? Ya. Bukankah tadi suruh makan? Makan telan, ya, coba. Ini adalah sindiran kepada namanya bangsa Israel yang tegak tengkuk ini. Jadi tegak tengkuknya kelihatan sekali ini. Zaman Yeskia sampai kepada Nehemia. Nehemia kalau kau baca kan 13 ayat, pasal. Kan kecatat di sana. Nehemia 13 kalau kau baca bagaimana imam-imam ini berontak lagi kepada Tuhan. Itulah yang tercatat dari Nehemia itu sampai Yahweh datang di bumi ini. Itu makin menjadi namanya kejahatan mereka. Sampai namanya Tuhan dibunuh. Coba kan. Ya. Saking bencinya. Karena mereka anggap pada waktu namanya ada saingannya mereka. Ya. Makanya dikatakan mereka itu adalah hamba-hamba uang. Pembohong, penipu, pendusta. Ya. Lu dikatakan Tuhan sendiri pun ini pembohong, pendusta ini. Ya. Itu bapamu bukan namanya apa? Bukan namanya Tuhan. Bapamu adalah iblis. Karena iblis itu tidak bicara kebenaran sampai saat ini tidak pernah dijelas kebenaran itu yang dimaksud apa? Tidak dijelaskan. Kalau ditanya apa itu kebenarannya, saya akan menjelaskan. Ya. Coba saya akan menjelaskan ada pasalnya dan ada ayatnya. Dari namanya kitab Taurat maupun di Injil juga ada namanya pasal dan ayat. Apa itu yang dimaksud namanya kebenaran, saudara? Ya. Ya. Jadi kitab ini harus ada di samping, selalu harus kita baca. Makanya seorang namanya Raja Daud. Raja Daud ini saudara, raja benar. Kenapa dikatakan dia itu raja benar? Karena dia ikuti namanya hukumnya tuh. Dia patuh sekali namanya hukum tuh. Sampai hukumnya Tuhan itu dianggapin manis sekali seperti murni seperti mas dan. Saking namanya dia senang, dia suka ini hukumnya Tuhan ini. Jadi dia bilang itu namanya Tauratnya sangat manis, lebih manis dari madu. Coba satu orang baca Mazmur 19 ayatnya 7 sampai ke 11. Baca. Yahweh itu
Taurat Yahweh itu sempurna. Sempurna loh saudara ya. Taurat itu sangat sempurna. Terus Peraturan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengetahuan. memberikan pengetahuan loh. Taurat itu dia memberikan pengetahuan. Terus Titah Yahweh itu tepat, menyukakan hati. menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Yahweh itu suci, tetap ada. Takut akan Yahweh suci loh. Terus Hukum-hukum Yahweh itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas lebih tua. indah loh dari emas. Taurat itu lebih indah dari emas. Dan lebih manis daripada madu. Lebih manis dari madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Mendapat upah yang besar. Upah yang besar apa yang dimaksud? Halo? Upah yang besar itu apa yang dimaksud? Upah adalah namanya kehidupan saudara. Kalau engkau namanya mengikuti Taurat akan menyelamatkan. Imamat. Coba Imamat 18 ayat 5. Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Orang yang melakukan akan hidup. Siapa saja engkau, suku manapun, bangsa manapun, kalau engkau ikuti namanya Tauratnya Tuhan, kau mencintai namanya Taurat Tuhan, lebih manis dari madu, lebih murni dari emas, pasti engkau salah. Bukan saya loh, itu ada pasalnya dan ada ayat. Coba saudara ya, ini adalah Raja Daud. Makanya dicatat dalam itu berbentuk namanya puji-puji, supaya ini tidak hilang sampai selama-lamanya, supaya manusia ini tetap ingat namanya Taurat itu kan. Amin enggak? Makanya kalau kebaca juga di sana Mazmur 119 ayat 72 ya, bahwa Tauratmu itu lebih daripada perak dan emas. Ayat 72. Mazmur 119 ayat 72. Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Lebih dari keping emas dan perak, lebih dari segala-galanya loh. Ini yang menulis ini adalah Raja Daud, saudara. Ya. Makanya ada mengatakan juga, kalau tidak jadi kesenanganku ini, Taurat ini, sudah saya mati. Coba baca Mazmur 119 ayatnya 92 ya. Mazmur 119 ayat 92, kalau tidak jadi kegemaranku Taurat ini, sudah saya mati. Sekiranya Torahmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Coba, sudah mati. Ya. Kalau saya tidak pegang namanya Tauratmu ini, saya tidak mencintai namanya Tauratmu ini, sudah saya Kenapa dia mengatakan? Karena sudah kejar-kejar saudara. Dikejar-kejar itu bukan 1-2 tahun, puluhan tahun saudara, mau dibunuh. Siapa yang mengejar-ngejar dia? Halo? Siapa yang mengejar-ngejar Raja Daud? Siapa? Namanya Raja Saul. Coba kan, Raja Saul itu raja setengah gila. Jadi Raja Saul itu akhirnya hidupnya dia setengah gila, saudara. Ya? Dia namanya raja setengah gila. Kadang-kadang normal, kadang-kadang gila, saudara. Mengejar-ngejar yang membantu ini, yang membantu, bayangkan aja Goliat ini. Goliat gede banget ya, mau 3 meter itu. Itu tinggi saja mau 3 meter. Dengan anak sekecil begini, dengan di atasnya kan 3 meter ini, saudara. Dia datang itu. Dia tahu kenapa dia bisa lawan itu. Karena dia tahu isi kitab suci. Dia tahu isi Tauratnya, hukumnya Tuhan. Karena dia anggap itu bukan dia yang perang, tapi Tuhan yang berperang. Itulah ajaran namanya Taurat, hukumnya Tuhan. Sehingga pada waktu dia menghadap Goliat itu dia tidak takut, saudara. Karena ada janjinya. Ya? Dia lawan gede banget. Gitu? Dia bunuhnya dia tidak pakai apa, dia pakai batu segini, saudara. Dia pakai namanya ali-ali. Saya kok ahli-ali loh, saudara. Ya? Kalau saya dulu waktu saya gembala sapi kerbau itu, jadi saya bawa memang ali-ali namanya. Saya ikat di pinggangku itu. Saya memang bawa batu itu. Ya. Kalau saya lempar pakai tangan,
Itu paling berapa meter ya, nggak nyampe berapa meter lah, paling 30 meter itu nyampenya ya. Kalau saya lempar pakai tangan. Tapi kalau saya pakai ali-ali ini, saya putar-putar baru sepung gitu kan. Kalau sudah di depan sana jatuh batu, itu kerbau atau sapi paling tidak dia ngerem lah, dia tidak akan terus di sana atau depan kebun orang. Saya begitu dulu, ada saya bawa kemana-mana, itu namanya ali-ali. Makanya Raja Daud itu dia turun ke kali, dia ambil batu, dia taruh ali-alinya, dia putar, baru dia hantam sampai namanya apa? Apanya ini jidatnya, sampai batu tuh masuk di dalam kepalanya, saudara. Coba, ini raja gila sekarang malah dikejar mau dibunuh, namanya raja benar, saudara. Ya. Jadi Raja Daud itu namanya raja benar, dia tidak menyimpang dalam hukum-hukumnya tuh Tuhan, saudara. Ya. Ya. Itulah namanya Daud. Makanya dia ini jadi contoh sampai saat ini. Tidak seperti namanya Daud hambaku, tidak seperti Daud, tidak seperti Daud. Makanya orang Israel itu makin menyimpang sampai saat ini. Sampai saat ini orang Israel sekarang ini pun juga banyak sekali mazhab-mazhabnya. Mazhab A, B, C sampai terusnya, saudara. Lu mau ikut mana? Yang dengkle sekarang kalau menyembah sekarang tidak ada lagi menyembah sekarang seperti isi suci langsung cium tanah. Sekarang nyembahnya mereka sekarang gini, kayak yang sakit aja mereka itu coba. Itu penyimpangan, saudara. Itulah tegak tengkuk mereka ini, gitu. Coba kan geleng-geleng kepala, bikin topi yang muncul yang tinggi-tinggi, bikin namanya jambulnya panjang-panjang. Apakah itu diajar aja? Itu namanya ajaran tidak benar. Ikut-ikutan. Makanya sekarang namanya orang-orang Yahudi sendiri pun banyak alirannya, termasuk juga Kristen banyak sekali. Ya. Coba di mimbar, dialah yang paling benar. Jangan terkecoh. Marilah engkau baca kitab suci. Tinggalkan tempat itu, saudara. Saya mengatakan sudah sekian lama saya tinggalkan, saya nggak mau. Biarpun mereka bilang jadi sesat segala macam, tunggu waktu ada pengadilan. Semua nanti akan dibawa ke pengadilan, saudara. Ya, nanti pada waktu ke pengadilan nanti kan dipisahkan namanya seperti apa? Domba dan kambing, saudara. Siapa yang kambing? Makanya saya mengatakan hati-hati. Ya, sekarang ada ajaran domba dan ajaran kambing. Ajaran domba itu pasti dari Sion, Yerusalem. Ya, itu namanya hukumnya tuh, itu namanya ajaran domba. Kalau kambing itu dia tidak mau namanya sabat. Kambing itu dia tidak mau aja sabat. Pondok doang nggak mau. Dia bikin sini diri, saudara, itu kambing. Ya. Karena kambing itu sudah dicatat dalam kambing sudah dicatat belum? Ya? Yang merubah namanya hukum Tuhan itu dengan waktu siapa? Domba atau kambing? Yang merubah itu katanya kambing. Ya? Makanya Yunani itu lambangnya kambing. Yunani itu, saudara, dia tidak akan berubah sampai kapanpun, dia tidak akan berubah domba, tetap namanya kambing. Coba kan, makanya Daniel itu namanya nubuatan yang akan terjadi kemudian hari. Makanya Daniel itu catat bahwa lambangnya namanya Yunani itu adalah lambang kambing itu, yang nanduk sana, nanduk sini, saudara. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Jadi pengikut-pengikut kambing ini banyak loh, saudara. Banyak. Ya. Marilah kau simak betul-betul apa yang kau baca hari ini. Ya. Benar-benar kau catat, habis ibadah ini kau baca ulang. Kau renungkan lagi. Ya. Kalau misalnya Taurat ini kau tidak jadikan dasarmu, ya. Ya, jadi Taurat itu adalah dasar, pondasi. Rumah saya ini kalau rumah manapun dah harus ada pondasinya, saudara. Kalau tidak ada pondasinya, pada waktu gempa akan apa? Akan rusak, saudara. Tapi kalau pondasimu, namanya pondasimu,
adalah namanya Taurat, lu tidak boleh khawatir, saudara. Dia tidak pernah membiarkan engkau ini sampai jatuh tergeletak. Makanya saya ini kan selama ini kan dua hari Sabat ini kan tidak ada apa di YouTube kan hilang. Kenapa itu? Jadi ada persoalan yang saya hadapi, saudara. Saya hadapi ini, saudara, masalah nyawa. Coba kan, ini sudah masalah nyawa loh, saudara. Coba bayangkan aja selama 7 hari saya ini, ya, ini saya anggap ujian. Ujian itu harus saya lewati karena memang sering sekali saya dapat ujian. Ya, kenapa saya menghadapi ini? Sudah saya tahu ini adalah iblis ini supaya ini saya tidak berkoak-koak, saudara. Sekarang paling tidak kalau saya melalui YouTube ini kan sekian orang yang mendengar, sampai ribuan loh, saudara. Jadi bagaimana itu iblis, ya, coba-coba menghalangi melalui namanya sakit saya ini. Jadi 2 sahabat berturut-turut ini tidak ada, ya, khotbah, tidak ada di YouTube. Karena itu saya menghadap. Apakah imanku gugur? Tidak, saudara. Saya bertahan, saudara, ya, karena berkali-kali iblis itu coba menguji, ya. Terakhir kemarin itu memang luar biasa ujian itu. Bagaimana perut ini luar biasa sakitnya, tidak ada tandingnya, dan itu yang sangat menakutkan, saudara. Sering sekali saya baca di YouTube atau dari mulut orang, banyak sekali orang-orang mati karena apa? Asam lambung, masalah perut, saudara. Itu saya merasakan itu luar biasa sakitnya, luar biasa sakitnya. Tapi luar biasa ajaibnya, ajaibnya, saudara, ya. Saya tidak minum obat, saya tidak ke dokter, tapi saya sehat kembali, ya saudara. Saya sehat lagi sampai saat ini. Itulah yang saya lakukan selama 23 tahun. Karena selama 23 tahun itu saya tidak berurusan ke dokter lagi, saya tidak berurusan lagi obat-obat. Jadi ingat baik-baik, saya tidak melarang orang ke dokter. Ya, jadi ingat ya, jangan sampai nanti diputar balik lagi, saya melarang orang ke dokter. Dokter itu tidak benar. Dokter itu benar, saudara, ada sekolahnya, ya. Tapi dokter manapun sekarang itu juga tidak ada yang gratis, harus juga bayar, saudara. Kalau kau tidak bayar, ya mati-mati juga lah. Kalau saya ini enggak, saudara, ya, saya bertahan, akhirnya sampai ke 7 harinya. Pas ke 7 harinya, ya, saya benar-benar lolos dari maut tadi, saudara. Jadi saya masih ingat karena saya masih sempat baca juga Iyov. Bagaimana Iyov ini? Jadi Iyov itu bukan nabi loh, saudara. Jadi bukan orang Israel, saya teliti. Jadi dia dari keturunan Edom, ya. Jadi Iyov ini, tapi dia bertahan loh, saudara, 7 hari itu. Hartanya habis, udah deh nggak ada lagi, harta tuh habis, anak juga mati. Coba sekarang kembali lagi dia namanya sakit kulit. Sakit kulit yang begitu gatalnya. Saya anggap sakit kulit dengan saya yang saya alami mungkin lebih berat saya loh, saudara. Karena ini perut, saudara. Kalau kulit ini mungkin saya gosok-gosok apa ke segala macam, mungkin bisa saya ini 7 hari juga nggak tidur. Coba. Wah, ini perutnya benar-benar mau meledak dan lain sebagainya kan gitu. Saya kira kemarin sudah berakhir hidup ini. Tapi masih Tuhan memberikan kesempatan sehingga hari ini pun saya sampaikan lagi namanya apa? Perintah Tuhan, sudah. Tergantung saudara nanti apa mau dengar ini, mau mencatat ini, terserah, kembali kepada saudara. Ingat baik-baik, kalau ikut dasarmu itu adalah Taurat, tidak usah khawatir. Ya, sekalipun banyak ujian, banyak terpaan, tapi kalau kau jadikan namanya Taurat itu pondasimu, yang seperti kata Raja Daud itu lebih manis dari madu, lebih murni dari emas, gitu kan? Ya. Karena dicatat juga di situ, Matitia 7 ayatnya 24 sampai 27. Perhatikan di situ, karena Taurat itu adalah dasarnya, pondasinya. Tidak boleh ngutak-ngutik. Kalau engkau ngutak-ngutik ini akan banyak kerugian. Baca yang kencang. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh,
yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Coba saudara, kalau engkau mendengarkan, kalau engkau mencintai namanya Taurat itu seperti pondasi. Pada waktu ada namanya goncangan dan lain sebagainya, tetap kokoh karena engkau menjadikan namanya hukumnya Tuhan atau Tauratnya Tuhan sebagai pondasi. Ya. Tidak demikian. Orang di luar sana, Taurat itu tidak berlaku, saudara. Itulah yang disamakan tadi, orang mendirikan rumah di atas pasir. Pada waktu dari banjir akan rumah itu kan tersapu, saudara. Akan kena bencana dan malapetaka. Luka 6 pun juga dicatat. Jadi kedua orang ini mencatat dari mulutnya Tuhan, dari mulut Yahweh itu sendiri. Luka 6 ayatnya 46-49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Itulah akibatnya, saudara. Karena sekarang ini manusia yang di kolong langit itu begitu jahatnya, bahwa Taurat itu tidak berlaku lagi, sudah tidak zamannya lagi. Akhirnya sekarang bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka. Karena apa? Karena mereka tidak menjadikan namanya Taurat itu sebagai dasarnya. Bangsa mana lagi di dunia ini, saudara, yang menjadikan Taurat itu dasarnya? Malah sebaliknya. Khususnya Eropa sekarang itu, saudara, mereka lah yang merusak namanya tatanan Tuhan ini, saudara. Mereka merubah namanya kitab suci ini, saudara. Dari nama Tuhan, dari nama-nama orang, mereka robah semua. Akhirnya benar-benar terjadilah malapetaka ini, saudara. Karena engkau tidak jadikan Taurat itu dasar dalam hidupmu. Kalau engkau kau jadikan Taurat itu dalam dasar hidupmu, enggak usah lu takut, saudara. Enggak usah lu takut bencana, enggak usah lu takut karena penyakit, enggak usah lu takut karena kelaparan. Karena Tuhan menjanjikan yang baik, saudara. Kalau engkau namanya ikuti perintah Tuhan. Makanya kalau engkau baca Roma 11 juga ayatnya 18 di sana, kalau Taurat itu engkau tidak jadikan akar, kan susah juga sama yang baca tadi namanya Matitia 7 maupun Luka 6. Coba Roma 11 ayatnya 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Coba kan, akar itulah yang menopang kan. Jangan kau bermegah dulu yang dipotong-potong ini, terus kau yang liar ini ditaruh di situ. Jangan bermegah dulu. Ingat lo baik-baik. Suatu saat nanti mereka ini diambil lagi, kalau baca selanjutnya sampai ke 24 sana. Nanti mereka ini tadi yang dipotong-potong dikembalikan ke aslinya. Kamu ini bertentangan dengan akar tadi. Kau tidak jadikan Taurat itu dasarnya. Kamu dipotong dan dibuang. Kalau engkau baca tadi dari 18 sampai ke 24, begitulah ceritanya. Kamu dipotong dan dilempar. Mereka tadi ini yang dipotong diambil lagi, taruh ke aslinya, saudara. Begitulah isi kitab sucinya. Makanya orang-orang asing itu jangan sok. Katanya saya anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu pasti ikut perintahnya. Kalau hanya kamu baca tadi, tidak mendengar, sama dengan namanya pondasi yang tidak ada pondasi. Kalau kamu mendengar, kamu lakukan perintahku, seperti namanya rumah yang ada pondasinya. Tapi kalau kita baca namanya kita mundur belakang, ini sering sekali saya angkat ini supaya pendengar ini mencatat atau jemaat mencatat ini
Itu namanya Luka Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Ya. Kalau engkau baca namanya tadi baru kau ngerti, oh yang dimaksud tadi itu maksudnya yang melakukan firman itu adalah namanya kitab Taurat. Baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan. Kamu tidak lebih benar, tegar tengku ini kamu gak masuk. Itu keputusan Tuhan, bukan saya loh saudara. Kamu mengabaikan satu titik, satu iota, kamu gak masuk saudara. Kamu gak masuk. Jangan berpikir-pikir aku datang di bumi ini bukan menyatakan Taurat. Apakah tidak dibaca profesor doktor ini? Kau tetap aja berkoak-koak demi batu Taurat itu tidak berlaku lagi. Sombong sekali itu mereka. Coba kan? Akhirnya bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka. Dia sendiri pun mati karena penyakit. Coba kan, makanya ada orang dari pesawat sampai sekarang itu berapa pendeta itu terjun bebas. Coba ke laut ini. Karena mereka tidak mengajar yang benar. Mereka putar balikan. Coba kan, kalau kita baca kan di sana bagaimana mereka putar balikan. Coba namanya Luka 16 ayat 16. Luka 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanan, dan sejak waktu itu kerajaan Elohim diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut. Jadi sampai namanya Yesua itu tetap diserang, diperkosa. Malah zaman Yesua itu bukan perkosa lagi, ditinggalkan. Makanya ayat 17 di atas, lanjut tadi Luka 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat datang. Daripada kau perkosa ini, kau mendingan langit dan bumi lenyap daripada meniadakan satu titik, satu koma loh. Coba saudara, apakah orang tidak dibaca ini? Tetap saja dia kagum sama Pak Pendetanya. Karena Pak Pendeta ke sekolahnya ada S1-nya, S2-nya sampai S3-nya. Ke sekolahnya ke luar negeri, dia tidak baca lagi tadi ini. Coba kan? Dia tidak baca loh saudara. Ayat 29 sampai 31 di bawah. Coba, penyesalan kemudian nanti kita lihat. Ini kan dicatat juga Luka 16 ayat 29 sampai 31. Ini supaya pendengar ini mencatat. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Mose dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Mose dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang. Jangan siapapun engkau jemaat pendengar, lo catat ini. Itu kalau kita baca dari atas lengkap itu kan ada antara orang kaya dan orang miskin. Namanya siapa? Eliasar yang diperkosa lagi di kitab suci yang kita pegang ini namanya Lazarus, saudara. Itulah tabiat-tabiatnya manusia ini, nama-nama orang itu bagian daripada mengaburkan. Ya. Nama-nama orang diganti, nama-nama Tuhan diganti, termasuk juga hari-hari ibadah diganti loh saudara. Mau ikut ini, ya. Tadi kan sudah bilang tegar tengku ini, ya. Tegar tengku disampaikan kepada mereka. Mereka mau mendengar, tidak mendengar, ya itulah orang-orang seperti itu tegar tengku kepala batu. Sekarang ini lebih kepala batu lagi, ya. Coba saudara, tinggal lu pilih. Tadi kan mendingan langit dan bumi ini lenyap. Selama masih ada langit dan bumi satu titik. Coba kan, apakah orang ini tidak mendengar di YouTube ini?
Pasti mereka mendengar. Tapi pada waktu mendengar, bukan dia benar-benar merenung itu, malah nafsu. Yakin tuh yang nafsu-nafsu itu banyak sekali itu saudara. Nah, jadi itulah tanda-tandanya iblis. Kalau sudah bongkar namanya perbuatan iblis, pasti dia ngamuk saudara. Biasanya iblis itu so tahu membabi buta tidak pakai pasal dan ayat saudara. Membabi buta. Coba kan, dia andalkan Pak Pendetanya karena dia sekolahnya luar negeri. Coba kan, banyak orang-orang yang sombong-sombong akhirnya mati nggak karu-karuan itu coba. Ya? Apa mau ikut seperti itu? Ya? Mendingan kau catat ini apa yang saya suruh tulis tadi. Habis ibadat itu dibaca ulang. Kalau kau baca ulang, kau renungkan tadi itu, pasti lu selamat. Yakin itu, ya, yakin. Makanya dikatakan kebenaran yang dimaksud itu apa? Tadi kan kita sudah baca. Aku datang itu bukan meniadakan satu titik satu iota. Ya, itulah namanya kebenaran. Yang dimaksud satu titik satu iota itu namanya Tauratnya Tuhan, hukumnya Tuhan. Ini kekal. Makanya Galatia juga dicatat. Galatia 3 ayat 21 di sana mencatat. Ini Galatia ini adalah suratnya Rasul Saul. Itulah yang dipakai oleh namanya yang tidak bertanggung jawab ini, yang di mimbar-mimbar pembunuh-pembunuh ini. Ada surat-surat Rasul Saul yang lain mereka pakai, seperti namanya Efesus 2 ayat 15. Itulah yang mereka pakai, senjata pamungkasnya mereka. Padahal kalau kita baca namanya Galatia 3 ayat 21 di sana, apa bunyinya? Kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Jadi Taurat itu dia memberikan kehidupan, bahwa mamanya kebenaran itu dari namanya hukum Taurat. Kurang apa lagi? Ya. Makanya kalau Galatia ini kalau kau baca, Galatia ini bisa mumet kepalamu saudara. Galatia ini juga mumet kepalamu saudara. Galatia lah yang mencatat di sana, ya, bahwa Galatia 4 ayat 4 sama 5 sana, genaplah waktu menebus mereka orang-orang yang taat, betul taat. Coba baca Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Ya. Ini dicatat juga saudara, supaya pendengar mencatat, oh saya sudah ditebus oleh Yesus, selesai. Mau bikin kejahatan, Taurat itu sudah tidak berlaku, yang penting darah Yesus katanya. Darahnya siapa? Ini Galatia yang mencatat. Ini Galatia, ini kan suratnya Rasul Saul. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Elohim mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Coba bayangkan aja, yang ditebus itu, yang dikorbankan nyawa itu, yang namanya yang patuh kepada namanya hukum tuh, yang menerima bahwa Taurat itu adalah pondasinya. Taurat itu adalah akarnya. Itu yang dia selamatkan. Bukan yang dia selamatkan tadi Taurat tidak berlaku lagi. Karena dia baca namanya Efesus 2 15. Coba. Itulah senjata-senjatanya mereka ini yang tidak pernah membaca kitab suci, hanya dengar dari mulut Pak Pendetanya, diikut saja. Namanya Efesus 2 ayat 15. Halo. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itulah senjatanya mereka. Dengan segala ketentuannya dia batalkan itu Taurat. Itulah senjata-senjatanya pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab ini. Hanya dia ini kan dia teruskan saja dari generasi ke generasi, dari nenek moyangnya. Waktu kitab suci ini masuk ini, itulah yang dia pakai sampai saat ini. Tapi dia tidak pernah membaca Kolose 2 ayat 14. Ya. Kalau dia baca namanya Kolose 2 ayat 14, tidak demikian. Baca. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Jadi utang-utang yang maksud itu adalah utang-utang
domba. Karena dia sudah mengorbankan nyawanya tadi, ya, menebus mereka-mereka yang patuh kepada namanya Taurat supaya mereka tidak berdosa lagi. Makanya dosa itu adalah pelanggaran hukum untuk Tuhan. Ya. Jadi dosa itu artinya melanggar hukum Tuhan. Supaya orang tidak melanggar hukum Tuhan lagi tadi, makanya dia korbankannya nyawanya. Makanya dia bilang, sudah saya korbankan nyawa ini, saya hapus namanya hutang domba-domba, jangan melakukan dosa lagi. Ya. Jangan sekali-sekali mau mendasarkan, kalau kau nanti melakukan dosa lagi, kau bilang Taurat tidak berlaku lagi, makanya tidak ada pengampun. Kalau kau baca Ibrahim 6 di sana, 4 sampai 6, ya. Coba Ibrahim 6 ayat 4 sampai 6, ya. Ya, sudah saya korbankan nyawaku, jangan melanggar lagi. Jangan lu bilang Taurat tidak berlaku lagi. Kalau kau bilang tidak berlaku, tidak ada pengampunan lo. Ya, baca. Sebab mereka yang pernah diterangi dunia, yang pernah mengucap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan, dan karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Tuhan bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kau tidak berketurunan lagi, kau langgar lagi. Aku datang bukan menyatakan Taurat ini. Kau bilang lagi Taurat tidak berlaku, tidak ada Jadi itu namanya dosa kekal. Taurat sahabatnya dibuang, pondok daunnya dibuang, tidak berlaku. Aduh, benar-benar luar biasa ini kan. Kasihan betul manusia yang ada di kolong langit ini, ya. Ya. Jadi namanya kebenaran itu berasal dari namanya hukum Taurat. Ini dicatat oleh namanya Galatia 3 ayatnya 21. Maupun juga kalau kita baca lagi namanya, ini kan yang sahabat mengatakan tadi kebenaran itu tidak pernah dijelaskan. Makanya kalau kau baca namanya Yohanan 8 ayatnya 43-44, perhatikan itu tulisan ini. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Kamu tidak menangkap firmanku, kamu tidak menangkap omonganku, kamu tidak menyimak perkataanku. Terus iblislah yang menjadi bapamu. Iblislah yang menjadi bapamu. Keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah dusta dan bapa segala dusta. Dia bapamu dari dulu membelokkan orang, iya. Bapamu dari dulu begitu masuk dalam otakmu bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku. Itu bapaknya iblis. Jadi kalau ada orang sekarang yang mengatakan Taurat itu tidak berlaku lagi, yang tidak melakukan namanya perintah-perintah Tuhan tadi, termasuk sahabatnya pondok daunnya, ya, itu namanya bapaknya iblis, bukan saya loh, karena dia ngomong tadi kan, aku datang bukan meniadakan Taurat 1.1 iota. Ya, masih banyak lagi nih tulisan-tulisan namanya nelayan-nelayan ini, misalnya nelayan namanya Matitia, Luka maupun Markus, Yohanan ini, kalau saya baca masalah namanya Taurat ini, coba kan, apa sih yang kami lakukan Tuhan supaya kami selamat? Apa yang kau baca di sana? Yang dimaksud apa yang kau baca? Apa yang tertulis dalam Taurat? Kau berani-beraninya orang-orang sekarang ini dari mimbar Taurat tidak berlaku lagi, ganti semua hari-hari ibadah. Coba kalau sudah seperti ini, kalau ditanya, kalau mereka menjawab, apa menjawab? Karena katanya kalau minggu itu disunat hari ke-8, hari ke-8 dianggap hari pertama. Kurang ajar betul itu. Coba kan, ada juga dia menyetu begitu, coba kan, coba kan, karena dia bangkit hari apa? Pertama. Kenapa dia harus ada minggu itu? Karena dia bangkit hari apa? Pertama. Coba saudara, ini jawaban konyol yang tidak ada dasarnya. Kalau hari ini kau mengerti betul, kau dasarmu ada namanya Taurat, cintai namanya hukumnya tuh Tuhan. Amin. Dia akan menjamin itu akan selamat. Amin enggak? Ya. Kalau kau baca lagi 2 Tesalonika 2, ya, ayatnya 9-12, perhatikan di situ.
2 Tesalonika 2 ayatnya 9 sampai 12 yang kencang keras baca. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang Tidak mengasihi kebenaran, tidak mengasihi Tauratnya Tuhan. Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Coba saudara, mereka lebih suka pendusta-pendusta sekarang. Mereka ditipu, padahal di dalam kitab sucinya nggak ada isinya. Ya, itulah pendusta-pendusta, bukan saya loh saudara, itu tulisannya seperti itu. Akan dihukum saudara. Suatu saat nanti akan dihukum. Ya? Bikin mujizat-mujizat palsu. Ya? Sila bla 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 bla, langsung katanya jalan. Itu omong kosong saudara. Ya? Itu namanya mujizat-mujizat palsu untuk menipu orang, dihipnotis saudara. Ya? Ya? Makanya ada orang dulu pernah khotbah di rumah sini, sekarang termasuk gede banget gerejanya. Ya? Dulu di khotbah di rumah ini, tempat ini dia pakai nama Yesua. Ya? Habis itu dia tinggalkan lagi. Coba kan, dia kembali aslinya, tapi dia bikin mujizat. Itu yang dimaksud tadi mujizat palsu. Sembuh, kagak pernah itu sembuh juga. Ya. Paling pun juga kalau pun jalan dia tertati-tati, ya, karena memang tadi kan sugesti juga lah, karena sorakin orang, wah itu sampai pulang lagi di rumah dia terduduk lagi saudara. Itu namanya mujizat palsu saudara. Kalau engkau tidak jadikan namanya isi kitab suci maka rohanimu, kau tidak baca isi kitab suci ini, ya tunggu aja waktu. Tadi kan sudah dibaca namanya 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12 akan dihukum saudara. Yang tidak mencintai namanya kebenaran itu, tidak mencintai namanya hukum-hukumnya Tuhan ini, cepat atau lambat, tadi kan sudah dibaca juga kan, namanya Lukas 16, bagaimana orang kaya dengan orang miskin. Nah, dua-duanya mati kan, orang kaya mati, orang miskin namanya Eliasar ini yang mereka Kristen bilang Lazarus. Itu nama aslinya orang ini kan, Eliasar. Coba kan, tolong deh, suruhlah Eliasar supaya itu dia bawakan air kak, buat kering di sinilah, panas benar di sini. Gak bisa, ada jurang di situ gak bisa lewat. Kalau begitu deh Bapak Abraham, itu kan masih ada saudara-saudara di sana itu yang membangkang-bangkang itu, yang tidak mau lagi Taurat itu, yang senangnya namanya Talmudnya. Tolong deh kembali kirim kayak orang mati atau Lazarus kirim, kagak ada. Sehingga mereka baca saja kitabnya Mose dan kitab apa? Para nabi saudara. Ya, coba kan? Saya lagi ingat kakak kandung saya sudah saya bilang ini sama Meru, cobalah ini kan sakit stroke ini sekeringalan. Ya, coba deh perhatikan sajalah apa kata dokter juga kan sekolah juga, kalau disarankan begini ikuti saja kan gitu kan. Coba kakak kandung saya ini, coba akhirnya apa? Ikuti emosi, mau dia sulap ini sakitnya mau kembali ke yang benar, akhirnya apa? Pulanglah ke tempat daerah saya Sumba. Sampai di sana dokter sudah kagak mampu, pergilah ke Merapu. Merapu juga tidak mampu, namanya dukun itu udah yang goyang-goyang tangan, kagak sembuh juga. Ya, akhirnya tibalah saat meninggal. Pada waktu dia meninggal kan Pak Pendeta datang, tuh pendetanya. Pendetanya itu selama hidup orang ini kan dia tidak pernah mengunjungi. Pada waktu kakak saya meninggal, Pak Pendetanya datang, dia bawalah tiket surga. Dia bilang, oh, karena panggilan kakak saya namanya Sudi namanya, panggilnya sehari-hari kan Ama Meru. Oh, Ama Meru ini sudah meninggalkan dunia yang fana, sudah ada di pangkuan Abraham. Jadi dia bawa tiket. Saya lagi elus-elus data, dia nggak tahu kalau kakak saya ini baru kemarin ke Merapu. Ya.
merapu sana kan pukul anjing atau pukul apalah babi lah, nanti kan ditilik nama apa? Hati babi. Jadi ditilik-tilik saudara ya. Kalau di ayam itu kan ada yang kayak usus itu kayak kemaluan perempuan, nanti dilihat sama mereka ini. Nah, si dukun-dukun inilah yang mengarahkan nanti. Oh, ini ada mas kurang ini, mas kurang ini. Jadi kalau isi kitab sucinya, ini orang bukan namanya surga. Coba kan? Ya. Ini kakak saya loh, bukan orang lain loh, saudara. Kakak kandung saya ini. Saya larang, tapi tetap namanya kepala batu. Dokter tidak mampan, dukun tidak mampan, merapu juga tidak mampan, akhirnya selesai hidup. Jadi aku lagi berpikir, ya, mungkin saja masih ada anakku, istriku, ya, loh bukan saya loh, kan tadi kan yang kita baca kan antara nama orang kaya dengan Eliasa tadi ini. Penyesalan kemudian hari itu akan mereka mengalami nanti suatu saat. Siapa saja yang membangkang, yang mengatakan Taurat itu tidak berlaku lagi, ya, suatu saat nanti akan berhadapan dengan Tuhan. Apa yang dia tulis di dalamnya ini bukan sekadar ditulis namanya Lukas 16 ini, ya. Ini warning kepada manusia manapun di kolong langit ini supaya Taurat itu jangan disepelekan. Taurat itu jangan diabaikan, ya. Siapa saja yang mengabaikan akan terjadi nanti seperti namanya orang kaya dengan orang miskin ini, ya. Akan berhadapan nanti, ya. Jadi ingat baik-baik, jadikan namanya apa? Isi kitab suci ini atau namanya hukumnya Tuhan ini makanan rohani. Kalau engkau baca namanya Yohanes 4 ayatnya 31 sampai 34, ya, kencang, ya. Yang dimaksud itu adalah menyampaikan kepada bangsa Israel itu bahwa Taurat itu adalah kekal. Coba baca namanya Yohanes 4 ayatnya 31 sampai ke 34. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yeshua kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kehendaknya Tuhan yang dia maksud tadi ini kan dia bicara sebagai manusia, pada dia adalah Yahweh itu sendiri yang kamu tidak kenalkan. Jadi makan yang dimaksud itu, makanya dia bilang aku datang bukan meniadakan 1.1 iota. Ya. Kalau kau baca lagi, ini terakhir, baca lagi namanya Yohanes 6 ayat 35 di sana sangat jelas di situ. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yeshua kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Siapa saja yang mengakui bahwa akulah Yahweh itu, akan dia selamat, bahwa akulah roti hidup. Coba. Siapa saja mengakui bahwa aku adalah Yahweh itu sendiri, yang datang di bumi ini, ya, mengajak lagi anak sayangan itu kembali kepada Taurat, pasti dia selamat. Ya. Jadi sangat jelas di sini bahwa akulah roti yang turun dari surga, roti hidup. Ya. Bahwa sayalah ini yang sering berbicara, tapi kamu tidak lihat wujudku. Sekarang aku jadi manusia. Ya. Itulah adalah Yahweh itu sendiri. Kenapa saya mengatakan bahwa Dia adalah Yahweh itu sendiri? Bukan saya, tapi perkataan Tuhan sendiri. Kalau engkau baca namanya Yohanes 8 ayat 24, ini yang paling terakhir, Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah Dia itu harus kamu garis bawahi. Dia itu adalah Bapa itu sendiri. Bapa itu siapa namanya? Dia adalah Yahweh itu sendiri. Kalau engkau ganti kata Dia itu tulis di Yahweh itu, makanya bunyinya bagaimana? Kalau Dia itu ganti namanya Yahweh. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab
Yahweh, kamu akan mati dalam dosamu. Bukan saya loh ya. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi ini, mati dalam dosamu. Makanya Yohanan 14 sana, siapa yang melihat aku sudah melihat siapa yang melihat aku sudah melihat ya. Amin enggak? Mari kau renungkan lagi ini, kau baca ulang lagi, ya. Kau taruhlah dalam hatimu, pasti engkau selamat. Mari kita. Haleluya. Tidak sempurna pemahaman kami.